Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan ba'd. Jamaah hadirin rahimakumullah. Di kesempatan ini kita mencoba merenungkan satu hadis riwayat An-Nasa'i kaitannya dengan dialog Nabi dengan para sahabat tentang orang-orang istimewa. Kata Nabi, di sekitar aras di surga itu ada tempat-tempat yang bersinar, yang bercahaya. Kata Nabi, inna haulal arsy manabiru min nur. Sesungguhnya sekitar aras itu ada mimbar-mimbar atau tempat-tempat dari cahaya. Fiha qaumun. Di tempat itu ada sekelompok orang. Wujuhuhum nur wa libasuhum nur. Wajah mereka bercahaya dan pakaian mereka laksana cahaya. Terus kata Nabi, laisu bil anbiya wasyuhada. Mereka bukan para nabi, tapi bukan juga para syuhada. Jadi di sebuah tempat di surga itu ada sekelompok orang yang wajahnya bercahaya, pakaiannya bercahaya. Laisu bil anbiya wasyuhada. Mereka bukan para nabi dan bukan para syuhada. Kalau para nabi dan para syuhada bercahaya wajar. Yang bituhumul anbiya wasyuhada. Bahkan para nabi dan para syuhada kagum dengan wajah itu. Ada orang biasa tapi bersinar bercahaya. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sifhum lana. Ya Rasulullah, gambarkan sifat mereka kepada kami. Jadi orang biasa yang wajah dan pakaian bercahaya itu siapa? Nah, Nabi menyebut 3 kelompok orang. Kata Nabi, merekalah alladzina yatahabuna fillah. Merekalah orang-orang yang satu dengan yang lainnya saling mencintai karena Allah. Jadi kecintaan di antara kita didasari lillah, kecintaannya kepada Allah. Gimana kalau benci? Benci pun harus karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Bukan karena madhabnya, bukan karena organisasinya, partai apalagi, dukungan politik apalagi. Itu mah duniawi. Tapi kecintaan kita kepada sesama didasari cinta karena Allah. Apa maknanya? Yang pertama, cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai para nabi, ya kita harus mencintai para nabi. Allah mencintai orang-orang soleh, kita harus mencintai orang-orang soleh. Teristimewa kecintaan kepada Nabi itu menjadi wajib hukumnya. Sampai Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak disebut beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, wanasi ajmain, dan seluruh manusia. Apa tolak ukurnya kecintaan kepada Nabi? Tentu di samping membacakan sholawat, menyebut namanya, adalah melaksanakan sunnah.
Karena nanti pada hari kiamat kata Nabi kita berkumpul itu sangat bergantung dengan siapa yang paling kita cintai. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat dengan siapa yang paling dia cintai. Karena biasanya kecintaan kita kepada sesuatu itu dijadikan idola, pakaiannya, aktivitasnya, perbuatannya dan sebagainya. Kalau kita masuk ke sebuah rumah, di rumah itu suka ada layang-layang. Oh, ini cinta kepada layang-layang. Atau ada jaring gitu ya, jala, musik. Oh, dia tukang musik. Biasanya kecintaan itu terlihat dari aktivitas. Kadang-kadang bentuk rambut, pakaian dan sebagainya. Nah, cinta kepada Nabi adalah melaksanakan sunnah. Seorang sahabat pernah datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya kalau jauh darimu selalu ingat. Bahkan sedang makan saja ingat engkau gitu. Sedang tidur, mau tidur ingat engkau." Terus datang kepada Nabi mengatakan begitu. Tapi yang saya khawatirkan adalah nanti pada hari kiamat tidak berjumpa denganmu karena tentu engkau makomnya istimewa. Jadi rasanya mungkin saya tidak layak nanti pada hari kiamat bersamamu. Tapi saya khawatir nanti hari kiamat tidak berjumpa lagi denganmu. Gitu. Nabi tidak menjawabnya sampai turun ayat Quran meyakinkan sahabat ini bahwa setiap orang punya peluang. Turun surah An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan dikumpulkan dengan orang yang dianugerahi nikmat kepada mereka, baik dari kalangan para nabi, wasiddiqin orang-orang jujur dan benar, wasyuhada para pejuang Islam, wassalihin dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa dan mereka lah sebaik-baik sahabat. Jadi kalau kita seperti sahabat tadi mengharapkan berkumpul nanti pada hari kiamat dengan para nabi, kuncinya adalah wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Berarti kalau begitu kita semua punya harapan, punya peluang berkumpul dengan para nabi dan wajah pakaian kita bercahaya karena mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Yang kedua tentu sesama di antara kita. Sampai Nabi mengatakan berbagi saja, prioritaskan orang-orang soleh. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, "Atimu ta'amakum al-atqiya wasilha minkum." Berikan makanan minuman itu kepada orang-orang takwa dan soleh di antara kalian. Bingung, ini ada makanan satu, ada dua orang harus dibagi. Satu rajin ibadah, satu tidak rajin ibadah. Ini harus diberikan ke siapa? Berikan prioritas kepada orang-orang soleh. Mungkin kapan-kapan berikan kepada dia. Kenapa? Mungkin kita sembarang memberikan ke baik dia soleh ataupun tidak, gak masalah gitu ya, pinggir jalan, stopan. Ada yang main band, main musik atau pengamen, kita kasih 1.000, kita kasih 2.000, tidak peduli dia soleh atau tidak, insya Allah dapat pahala. Cuman masalahnya pahalanya akan terus berlipat, nggak mengalir nggak. Kalau diberikan kepada orang soleh, kemudian makanan dan minuman atau uang itu jadi makanan, energi buat dia, kemudian dipakai ibadah, maka kita dapat saham, dapat bagian pahala dari apa yang kita berikan, kemudian jadi konsumsi orang-orang soleh. Makanya barangkali di kita ada takjil ya. Ada takjil. Pasti yang takjil sahur. Berarti dia orang-orang soleh. Makanan dan minumnya dimakan oleh orang-orang yang sahur. Ada Jumat berkah. Tentu dimakan oleh orang-orang soleh. Kenapa? Karena Jumatan kan ciri orang soleh kan ibadah. Sekali lagi Nabi mengatakan, "At'imu ta'amakum al-atqiya wasyurabikum." Berikanlah makanan dan minuman itu kepada orang-orang takwa dan soleh di antara kalian.
Jadi ciri yang pertama kata Nabi, nanti pada hari kiamat pakaian dan wajah mereka percaya adalah alladzina yatahabuna fillah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kedua kata Nabi adalah wa yatajalasuna fillah. Yang kedua adalah orang-orang yang duduk semajelis karena Allah. Wah, subhanallah, di sini programnya bagus. Nanti ada tahajud berjamaah. Duduk bersama-sama karena Allah. Zikir, doa, berjamaah. Kemudian mungkin ada rapat, ada perkumpulan majelis salim dan sebagainya. Itu kumpul, duduk semajelis karena Allah. Bahkan sampai Nabi mengatakan kepada para sahabat, jika kalian lewat di taman surga, mampirlah. Kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian lewat di taman surga, mampir. Sahabat bertanya, wa ma riyadil jannah? Apa yang dimaksud dengan taman surga itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan majalis ilmi, majelis-majelis ilmu, duduk, kemudian mengkaji, kemudian mendengarkan kajian, itu pahalanya seperti di taman surga. Jika kalian lewat di taman surga, mampir. Apa ya Rasulullah? Majalis ilmi, majelis-majelis ilmu. Saya sempat merenungkan kenapa ya di majelis salim itu seperti di taman surga. Kan taman surga itu enak, nikmat, bahagia. Oh iya, baru sadar bahwa di majelis salim juga enak gitu. Saking enaknya, saking nikmatnya sampai bisa tidur. Di majelis salim itu luar biasa. Jarang-jarang sedang Jumatan gitu ya. Padahal terang gerah luar biasa. Walaupun khotib imam itu semangat luar biasa, tidak ada pengaruhnya. Ke jamaah itu langsung tidur. Padahal di rumah mah susah tidur. Makanya kadang-kadang istri suka ngasih saran ke suami, Pak, kalau susah tidur Jumatan gitu. Jadi sarannya itu salah. Ke masjid itu bukan untuk mendengarkan tausiah, tapi untuk tidur. Karena di rumah susah tidur. Ketika mendengarkan ceramah, saking khusyuknya sampai tertunduk. Ketika tertunduk tadi kira nangis, dan kelihatan keluar air. Dikira air mata, air liur. Saking nikmatnya. Makanya pantas orang yang di majelis itu, ilmu itu min riyadil jannah, bagian dari taman surga. Hanya duduk mendengarkan. Kalau ada pelajaran bisa diamalkan. Karena satu di antara sekian kewajiban kepada Al-Quran adalah fahmul Quran, memahami Al-Quran. Kadang baca Quran, tadi 5 juz terakhir, mungkin banyak yang tidak paham tentang makna dan kandungannya. Tapi di kajian seperti ini ada ayat, ada hadis, ada makna Quran yang dijelaskan. Ini fahmul Quran, bagian dari memahami Al-Quran. Karena Quran adalah hudan lil muttaqin, hudan linnas, petunjuk buat kita. Teristimewa petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Yang terakhir, orang-orang istimewa nanti pada hari kiamat, wajah dan pakaian mereka bercahaya, yang saling mencintai karena Allah, duduk semajelis karena Allah. Yang ketiga kata Nabi adalah wa yatazawaruna fillah, saling berkunjung karena Allah. Ziarah, berkunjung karena Allah. Pertama, ziarahilah tempat-tempat bersejarah. Makanya kenapa seumur hidup sekali, minimal 1 kali haji dan umroh. Di situ napaktilah perjalanan para nabi berjuang, hijrahnya, membangun masjidnya, mendapatkan tantangannya, terbayang kembali. Oleh sebab itu haji dan umroh bukan sebatas datang ke Makkah, sholat dan sebagainya. Di situ napaktilah perjalanan sejarah para nabi. Luar biasa perjuangan Nabi, luar biasa medan yang sedemikian keras, kemudian masyarakat Arab yang sedemikian keras. Al-Quran itu sampai menyebut di At-Taubah, di alam semesta saat itu yang paling keras karakternya orang Arab. Al-Arabu asyadu kufran wa nifaqan. Orang Arab itu paling kafir dan paling munafik saat itu. Makanya kenapa Quran tidak turun di Indonesia? Indonesia itu baik-baik. Orang Arab itu keras-keras. Medan yang keras membentuk karakter keras.
Disitulah turun, disitulah Nabi diutus yang terhebat, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, karena tantangannya berat. Tempo 23 tahun dengan memperlihatkan cahaya rahmatan lil alamin dengan akhlakul karimah, berhasil dakwah Nabi SAW. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, merangkul masyarakat Arab, bukan muslim saja, non muslim diajak, Yahudi diajak, Nasrani diajak, penyembah berhala diajak, terikat dalam satu piagam yang disebut dengan piagam Madinah. Disitulah non muslim melihat sosok Nabi yang istimewa dalam tutur katanya. Bahkan sampai ada sahabat yang mualaf, saya baru seumur hidup tidak ada orang yang paling ramah, paling sering senyumnya kecuali Nabi. Itu sahabat-sahabat yang lain, iya betul, tidak ada orang yang paling ramah. Pantas kalau Islam begitu mudah menyebar, tempo 23 tahun, idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kalian lihat orang berbondong-bondong masuk Islam. Mudah-mudahan kita terus masuk 3 bagian dari amal saleh yang disebutkan tadi oleh Nabi SAW. Yang pertama, saling mencintai karena Allah. Yang kedua, duduk semajelis karena Allah. Dan yang ketiga, saling berkunjung karena Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.